dipersembahkan oleh... Saya nggak sehebat Mas Ade dulu, masih main-main. Ini betul-betul luar biasa. Apakah bisnis ini fokus dijalankan 100% atau ini bisnis sambilan? Jujur, sebagai pecinta makan Indonesia, saya tuh sebenarnya salut sekali loh. Perkataan lama 3L tuh jangan dilupakan. Lokasi, lokasi, lokasi. 300 juta untuk 20% kita bisa deal. Bapak mau pilih saya Reno atau Dita atau... Ada Ira Busri, Pak. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Jessica Wulandari kembali menemui Anda di kompetisi wirausaha Juragan Zaman Now Season 4. Saatnya UMKM naik kelas. Pemirsa, banyak sekali momen-momen yang mengharukan, menginspirasi, bahkan yang lucu dan juga menegangkan yang terjadi pada season ini. Mulai dari yang mendapatkan investasi ratusan juta rupiah, mendapatkan tambahan modal, hingga para juragan yang terpaksa pulang dengan tangan kosong. Dan semua momen-momen ini tentu semakin spesial karena kita rayakan bersama Kongguan, the legendary biscuit. Pemirsa bisa loh memfollow Instagramnya di @kongguan_biscuits untuk mengetahui info produk dan juga promo menarik lainnya. Kongguan untuk semua. Berbagai produk tersajikan dalam program Juragan Zaman Now season keempat kali ini. Mulai dari makanan, minuman, hingga industri kreatif. Uniknya, ada panelis yang baru pertama kali mencicipi produk yang sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Untuk saya, saya terus terang, mohon maaf ini, dengar seblak tuh baru hari ini. Terus saya bertanya tentu ya, apakah ini dan sebagainya. Terus saya coba, kalau saya lihat ini, kalau mungkin asetnya adalah kuahnya. Karena enak sekali, otentik lah menurut pendapat saya. Tinggal sekarang penyajiannya atau differentiation, perbedaannya daripada mungkin tempat-tempat steamboat ataupun yang lain gitu. Saya terus terang baru tahu tadi, dan ini bukan karena, mungkin karena saya orang Jawa, mungkin seblak bukan dari Jawa, jadi saya kurang mengerti. Tapi saya sangat senang untuk belajar, dan saya coba yang saya temukan adalah saus atau kuahnya yang membuat suatu rempah-rempah yang kuat. Saya 11-12 dengan Pak Irwan karena saya juga baru dengar sebetulnya seblak itu dari Mbak Dian, dan lucu karena seblak itu historinya adalah waktu anak-anak yang dulu nggak bisa masak, tidak punya fasilitasnya, hanya bisa merebus, terus dimasukin telur dan itu dimakan, dan itu yang menjadi seblak. Oh, interesting. Terus ternyata hari ini ada seblak. Jadi pertama kali, saya bisa bilang ini pertama kali saya makan seblak umur hidup saya. Jadi saya nggak tahu ekspektasinya itu harus gimana gitu. Tidak hanya seblak, produk bakso cuangki khas Kota Bandung, Jawa Barat juga baru pertama dicicipi oleh salah satu panelis ini. Saya mohon maaf, ini bukan bakso panggilannya, bakso. Cuanki Cengha. Cuanki. Oke, maaf karena saya baru coba hari ini yang model gini itu bukan enak, Bu, tapi super enak sekali. Masya Allah. Selain baru pertama kali mengetahui dan mencicipi sebuah produk, panelis juga sempat dikejutkan dengan produk cilok Jodes yang memiliki harga di atas rata-rata. Itu harganya dari 15.000 sampai 55.000. Loh, cilok mahal banget segitu. Ya, nah ini akan jadi PR bikin brandingnya kalau menurut saya, karena menggunakan istilah yang kurang common untuk harga segitu. Betul. Traditionally, cilok ini punya ibu tuh apa ya? Kecanggihan. Ya ini mungkin ini tuh enak ya. Perbedaan persepsi akan berpengaruh ketika orang merasa bahwa cilok adalah makanan jajanan tradisional yang harganya murah karena hanya terdiri dari tepung tapioka. Orang tuh under ekspektasinya itu memang kayak cilok gitu aja kan. Tapi saya ingin menyajikan yang lebih gitu dari Indonesia. Kalau misalkan
banyak kopi dari Indonesia, ini ada loh makanan cilok dari Indonesia yang mungkin orang itu taunya cilok itu cuma aci dicolok gitu kan. Jadi walaupun kesannya dia hanya sekedar cilok, tapi saya harap ini bisa jadi cilok next level gitu. Karena kita bikinnya dari hati, kita pakai daging, biar orang itu senang makan cilok, bisa happy gitu. Meski terbilang cukup mahal, para panelis memuji rasa cilok Jodes yang nikmat dan memberikan masukan kepada sang pemilik produk cilok Jodes. Saya pernah makan cilok tapi kurang familiar dengan produknya sendiri. Tapi ini enak. Saya dengan rendah hati mesti berterus terang, saya bukan pemakan cilok. Atau saya tidak terlalu big fans dengan cilok. Tapi selamat Ibu, mulai hari ini saya akan menjadi pemakan cilok yang sejati. Alhamdulillah. Ciloknya enak sekali, dan dari saya komentarnya itu aja, karena beberapa sudah ada teman-teman yang mengenai sangat memberikan saya surprise cilok ini. Karena saya yang sudah memakan cilok merasa ini cilok yang terenak pernah saya coba. Ternyata banyak input-input yang lain. Tapi yang jelas ini masalahnya adalah masalah positioning. Dan sebelum dipikirkan mengenai how to grow. Posisinya itu menurut saya setelah saya pelajarin bersama teman-teman tadi, bukan masalah namanya tapi masalah posisi dan harga. Tapi ya beliau membuat saya pemakan cilok mulai hari ini. Tidak hanya cilok Jodes, setiap peserta yang tampil di Juragan Zaman Now season keempat ini juga diberikan tips dan trik agar usahanya dapat berkembang dengan pesat. Perkataan lama 3L itu jangan dilupakan. Lokasi, lokasi, lokasi. Saya kasih sedikit rahasia deh, kalau cari tempat, lihat ada beberapa area yang jual bakmi juga nggak, buka di situ. Banyak, kalau di Bandung ada beberapa titik. Buka di tempat beberapa yang laku. Orang akan coba, kalau memang ini kuat produknya akan juga naik. Gimana Jadi Pak itu bikin sendiri. Semua bikin sendiri. It's really delicious. Thank you. Apakah bisnis ini fokus dijalankan 100% atau ini bisnis sambilan? Jadi kalau Mbak Yofi adalah full dedicated untuk Boksum. Kalau saya sendiri masih menjadi karyawan. Mbak Yofi tinggalnya di Bogor. Harusnya investmentnya taruh di Bogor, bukan di Jakarta. Apalagi ini bisnis awal yang baru. Karena owner itu butuh ada hands on di tempat, buka sampai tutup untuk membangun bisnis dari awal. Banyak sekali customer yang mengatakan buka di sini gampang, tapi mereka tidak melihat cost of business-nya. Kan jadi itu jangan dibuat sebagai dasar. Market itu kan harusnya yang dekat di sekitar kita. Kalau kita betul-betul bisa mempenetrasi market sekitar kita dan mengerti potensinya, kalau kita garap di situ dulu akan jauh lebih cepat, lebih murah untuk melaksanakan itu, dan target sales-nya akan tercapai lebih gampang daripada kita harus keluar mulai dari nol istilahnya dengan investment yang baru dan lain sebagainya. Dan ini yang sering kita sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha lupa itu. Memang ini enak sekali, ayamnya sangat juicy dan empuk dan sebagainya. Saya memang suka nasi gudeg dan ini enak. Terima kasih. Dan saya kayaknya akan beli lagi. Jika sebelumnya kita mengenal dendeng daging, maka kali ini adanya dendeng pucuk ubi waidah. Jujur, sebagai pecinta makanan Indonesia, saya tuh sebenarnya salut sekali loh. Karena walaupun ini nggak langsung pas pertama makan, oh iya dendeng, tapi ketika saya benar-benar dengerin ibu, saya coba baca, saya pasangkan dengan sambelnya, it makes perfect sense gitu loh. Itu ceritanya tuh nyambung sekali. Jadi sayang kalau misalnya ibu tidak mengambil cerita itu, ibu inovasikan, ibu kembangkan lebih banyak lagi menjadi sesuatu yang mencapai market tanpa meninggalkan identitas dan brand story pada awalnya. Mungkin saran ya, bahwa nomor satu, saya tuh nggak tahu bedanya semua kemasan ini, nggak ada rasanya Bu. Ini rasa apa ini? Cabai hijau. Cabai hijau, yang ini rasa? Cabai merah. Cabai merah. Nah, saya tadi mikirnya balado, tapi ternyata kan beda. Itu kan penting juga buat orang tahu ekspektasi apa yang ada di dalamnya. Bukan soal kemasan desainnya, kadang-kadang orang suka lupa, karena soal desain itu merupakan selera. Tapi
informasi apa tentang produk yang ada dalam kemasan, kemudian struktur informasi apa yang ada di kemasan, menurut saya sangat penting sekali gitu. Itu yang sering saya temukan lupa diperhatikan oleh teman-teman UKM. Gitu. Pemirsa, usai jeda, highlight Juragan Zaman Now Season 4 akan kembali. Tetaplah bersama kami. Saya nggak sehebat Mas Ade dulu, masih main-main. Ini betul-betul luar biasa, Pak. Saya sempat dikira saya minta sumbangan. Ini basreng terenak yang pernah saya makan. Wih, Dipersembahkan oleh Didukung oleh Dipersembahkan oleh Didukung oleh Pemirsa, seperti yang kita tahu kalau peserta Juragan Zaman Now ini melalui seleksi yang sangat panjang. Dimulai dari penjaringan 856 UMKM yang mendaftar, kemudian diseleksi menjadi 50 peserta terpilih, hingga hanya tersisa 36 calon juragan yang berhak berdiri di panggung kompetisi Juragan Zaman Now Season 4 untuk mempresentasikan usaha mereka di hadapan para panelis. Di season ini juga banyak sekali juragan muda yang menginspirasi, mulai dari peserta juragan yang memiliki dampak untuk lingkungan dan juga ekonomi bagi sekitarnya. Ada juga loh para juragan dengan show yang paling menghibur. Apakah pemirsa masih ingat kira-kira siapa saja mereka? Mari kita lihat kembali ya cuplikannya, pemirsa. Dalam membangun sebuah usaha, setiap orang memiliki alasan dan faktor yang berbeda-beda. Ada yang karena mengikuti hobi, memiliki skill, serta karena keadaan ekonomi. Seperti cerita produk BJ Homemade yang satu ini. Saya keliling kantor ke kantor, ya agak susah sih Pak dulu. Saya sempat dikira saya minta sumbangan. Itulah, saya diusir. Saya sampai, waduh, sangat berat Pak waktu itu. Akhirnya saya dapat, saya masuk komunitas Pak. Kebetulan komunitas itu saya hobi motor Pak. Motor Lamberta, saya dulu pakai Vespa, merek Lamberta. Saya masuk di klub, dari situ saya dikenal Pak. Saya masih apa ya Pak, istilahnya masih cita-cita Pak. Seandainya saya bisa beli tanah, terus saya bangun untuk teman-teman difabel yang saya berdayakan ini bisa tenang. Saya siap untuk sharing profit yang bisa membantu kami Pak. Yang kami butuhkan 250 juta itu, dan kami siap untuk sharing profitnya 15%. Saya akan membantu dalam menemui teman-teman saya di bidang ini, dan akan saya pastikan Bapak akan mendapatkan PO yang cukup besar. Wow. Belum selesai. Oke, ada apa itu Pak? Untuk tentunya memenuhi PO yang akan besar itu, tentu diperlukan suatu alat dan mesin yang untuk bisa menyuplai itu. Dengan itu kami bersepakat untuk membantu sebesar 20 juta untuk mesin-mesin yang untuk memproduksi ini. Selamat. Selamat untuk BJ Homemade, dan selanjutnya kita akan dengarkan. Belum selesai. Oke, masih ada tambahan dari Pak Rex. Silakan Pak. Tadi saya sempat ngomong apakah bisa membuat semacam seperti coaster, tatakan dan lain-lain. Tadi Bapak bilang butuh mesin ubud ya. Ubud ya, senilai 4 juta rupiah. Gitu. Nah, saya akan berikan secara pribadi 4 juta ini untuk Bapak bisa punya mesin tersebut. Wow, luar biasa. Saya terima kasih banyak kepada Metro TV yang penyelenggara Juragan Zaman Now. Saya dapat bantuan modal 24 juta. Mungkin saya untuk pengembangan usaha yang saya tekunin selama ini. Tidak semata-mata mencari keuntungan, peserta Juragan Zaman Now season keempat ini juga memiliki aksi sosial di balik usaha yang mereka jalankan. Seperti yang dilakukan Akaila dari kreasi batik tuli. Jadi awalnya itu sebenarnya di 2018, aku masih 8 tahun waktu itu.
pas banget aku lagi bikin batik. Kebetulan ada 2 pembatik yang datang ke workshop aku yang waktu itu masih di Bekasi, dan mereka minta kolaborasi. Nah, kolaborasi, dan pas lagi kolaborasi itu mereka cerita lah, mereka ada di komunitas ini, yang mereka yang sangat kayak underappreciated, very underpaid. Jadi I thought to myself like, why don't I just help them and like take them under my wings, and dan ya made workshop khusus buat temen tuli, and the rest is Tersentuh oleh presentasi Akaila dan sang ibu, panelis Juragan Zaman Now memberikan bantuan untuk mewujudkan mimpi Akaila membuat sebuah tempat untuk teman tuli berkarya. Jadi kita menyetujui bahwa kalau kita bisa bersepakat dengan baik dan mempergunakan upside itu, kalau ibu dan Akaila tentu dengan teman-teman bisa mendapat lahannya, tentu saya akan membantu secara penuh pembangunannya sampai selesai. Jadi saya harap ini nanti tim dari kami akan datang dan akan bekerjasama untuk desain dan untuk pembangunan dan material kita akan bantu seperti ini. Selamat. Happy banget, nggak nyangka juga, nggak nyangka karena yang lain juga bagus-bagus semua gitu. Jadi saya pikir udahlah kita nothing tulus aja, kita udah berusaha semaksimal mungkin, ya udah gitu. Ternyata kita mendapat bantuan untuk pembangunan workshopnya, tapi kita masih punya PR nih karena kita mesti cari tempat untuk bisa dibuatkan showroomnya. Tidak hanya menampilkan kisah inspiratif, Juragan Zaman Now juga menghadirkan para anak-anak muda yang memiliki omset hingga miliaran rupiah dari hasil usaha yang ditekuni. Seperti mahasiswa asal Bandung ini yang membuat celana jeans dengan kualitas ekspor. Memulai usaha dari saya SMA hingga sekarang, kami sudah melakukan kerjasama dengan beberapa pabrik yang ada di Indonesia sendiri untuk memproduksi kain yang dikhususkan untuk brand kami sendiri. Sehingga tidak ada kain denim yang ada di kita digunakan oleh brand lainnya. Dan quality you deliver is very, very good. Earthy Genova itu salah satu produk yang dibangun oleh passion. Itu sangat terlihat jelas ya dari detailnya, dari ketekunan yang ditekuni untuk menjadi ide sebagai menjadi produk akhirnya bisnis yang profitable. Itu sangat baik. Kalau Earthy Genova ini menarik ya, anak muda sukses membangun bisnis miliaran gitu. Jadi kalau ditanya apakah ada potensi untuk besar, saya rasa ada. Ini kita lihat orangnya muda, masih muda dan semangat, dan dia berhasil membuat suatu brand yang mulai diterima di masyarakatnya, dan saya lihat nilai jualnya malah tinggi ya. Bersama mengubah limbah menjadi sebuah karya. Karena dengan kreativitas dapat mengubah sesuatu yang sederhana menjadi luar biasa. Inspirational. Saya salut soal itu. Tentu ya, di umur 23 tahun, pikiran masih liar lah. Kalau saya nggak sehebat Mas Ade dulu, masih main-main. Ini betul-betul luar biasa. Tapi apa yang perlu ditanyakan bukan kepada kita, tapi kepada diri sendiri, adalah apakah ini memberikan semangat waktu Mas Ade itu bangun di pagi hari untuk mengerjakan ini. Apabila itu jawabannya iya, then artinya harus dilanjutkan. Karena itu adalah panggilan. Memang handicraft itu pasarnya luas sekali dan tidak hanya bisa digarap nasional namun internasional juga. Tapi dari kapasitas produksi, dari kualitas, apakah bisa diterima dan sudah menembak target pasar yang betul atau tidak. Seperti Jos Rico Maulana dari Earthy Genova dan Ade dari Cheap Jungle. Anak muda lulusan sarjana perikanan ini membuat produk keripik kulit ikan salmon yang memiliki rasa yang nikmat dan manfaat kesehatan yang baik. Ada satu masalah besar menurut saya. Saya kasih lihat. Oke. Habis. Masalah besarnya sudah habis. Enak. Alhamdulillah. Aduh. Jadi enak masalah besar. Awalnya jantungnya mau copot gitu. Oh ternyata
produknya habis, artinya di situ suka ya dengan produknya, dan di situ saya lega jadinya. Ini basreng terenak yang pernah saya makan. Wih, terima kasih. Mendapatkan apresiasi dari tim panelis. Ini Baik. very very good. Yang basreng berapa? Enak banget ya. Iya. Kalau yang basreng Ini berapa? enak sekali. Ya, ini HT 8,5. Itu basreng terenak yang pernah saya makan. Dari segi tekstur, rasa, ketipisan, ketebalannya itu juga semuanya pas. Jadi itu top. For now nggak banyak komentar karena saya benar-benar impressed with the product. Terima kasih. Selamat Mas. Terima kasih. Enak dan Mbak Mita. sangat representatif. Enak dan sangat representatif. Tidak hanya soal rasa yang enak, memberikan dampak yang baik kepada setiap orang yang mengonsumsinya, juga diciptakan calon juragan ini. Ialah Adrian dari Good Day Fermentary. Jadi banyak banget minuman-minuman sehat yang sering kita beli di supermarket, itu ternyata tinggi gula, very highly processed. Enak produknya dan menarik. Saya sampai tadi bertanya-tanya, bener nih sehat? Mau dibawanya tuh ke lifestyle atau health drink? Kalau saya sendiri sih, saya ingin bawanya ini lebih ke lifestyle. Sehat, enak, dan juga terjangkau. Walaupun ini adalah segmen menengah ke atas ya. Ini bisnis yang menurut saya secara benchmark, kita lihat ada model bisnis yang berkembang cukup masif ya di banyak mall, perkantoran, dan lain-lain. Jadi saya lihat ini satu bisnis yang potensial sekali untuk dikembangkan. Pemirsa, tidak hanya juragan yang menginspirasi dan berdampak yang turut memeriahkan Juragan Zaman Now Season 4 kali ini. Banyak juga para juragan yang sangat menghibur dalam presentasinya hingga membuat panggung Juragan Zaman Now menjadi ceria dan membuat para panelis tertawa. Penasaran kan seperti apa? Tetaplah di highlight Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Ketika dicelupkan ke air pun, ini bukunya sangat bisa ya. The best pau yang pernah saya makan. Teksturnya, rasanya, aromanya is very good. Terima kasih. Dipersembahkan oleh Didukung oleh Dipersembahkan oleh Didukung oleh Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Pemirsa, masih ingatkah banyaknya keseruan yang dilakukan oleh para juragan untuk menarik hati para panelis? Dimulai dari membuat makanan di studio, tebak gambar, kuis yang lucu, bahkan mereka main games bersama. Dan langsung kita lihat ya keseruan di cuplikan yang satu ini. Saya memang penikmat musik, Mas Yuli. Dan suaranya sih buat saya luar biasa. Very, very nice. So I really enjoy. Saya nggak bisa main biola, I wish I could, tapi sangat enjoyable. Memang saya kan main musik udah cukup lama ya, 20 tahun, jadi ngerti sound yang menurut saya nyaman didengar oleh orang umum ya, orang umum. Apalagi Pak Reno juga mungkin suka musik dan otomatis dia ngerti bahwa kualitas biola kita bukan sembarangan kualitas, jadi memang kualitas internasional menurut beliau.
Jadi ujung tombak kami di Taman Surga Studio ini adalah untuk menggambar karikatur Kauma. Bahwa Taman Surga Studio itu selalu memberikan yang terbaik walaupun karyanya biasa saja. Waduh, mohon maaf. Mohon maaf. Saya suka. Nah, sudah jadi. Terima kasih banyak. Ini harus berkedip ya? Bagus dan lebih cantik dari aslinya. Iya, mantap. Jauh lebih bagus dan lebih mudah dari aslinya. Saya ngerasa ini kayak mirip City Hunter jadinya. Kayak bule. Ini kalau udah karyanya udah mirip banget sama saya nih. Sedikit berbeda pada umumnya, berawal dari keprihatinannya terhadap minat baca anak-anak yang semakin menurun. Calon juragan ini menciptakan produk buku yang dikhususkan untuk anak-anak usia dini. Banyak orang tua merasa kesulitan untuk membuat anak-anak mereka itu suka membaca buku sejak dini. Oleh karena itu, kami menghadirkan Gulali Books, yaitu produk-produk edukasi interaktif yang berteknologi dan mempunyai banyak sekali fitur-fitur menarik. Contohnya, kami mempunyai buku yang bersuara, sehingga anak-anak itu bisa belajar mengenai kebudayaan Indonesia sambil mendengarkan lagu daerah. Ada juga buku bersuara yang mengenalkan kosakata. Dan juga bisa sambil belajar. Kami juga mempunyai buku yang bahkan bisa dibaca mulai dari 0 bulan, dari sejak lahir, dan ini bisa dibawa kemana-mana. Bisa digantungkan di stroller, bisa juga digantungkan di baby crib, itu sehingga anak-anak itu bisa membaca kapan saja dan di mana saja. Kami juga mempunyai buku yang bahkan bisa digunakan ketika mandi. Nah, ini contohnya. Awalnya itu bukunya itu hanya hitam putih saja, ini fungsinya untuk merangsang visual anaknya. Ya, ketika dilukis menggunakan air, warnanya akan bisa keluar gitu. Jadi anak itu bisa melihat, oh ada perubahan warnanya nih gitu. Seperti itu. Dan bahkan ketika dicelupkan ke air pun, ini bukunya sangat bisa ya, aman sekali untuk digunakan anak-anak kapan saja dan di mana saja. Kami berharap dengan Gulali Books ini orang tua bisa mendapatkan solusi agar anak-anak mereka itu suka membaca buku kapan saja dan di mana saja. Saya kira mereka berdua mengerti dan mengetahui dan mengerti lebih dalam apa yang dibutuhin masyarakat atau yang kehilangan dalam masyarakat sekarang. Jadi dengan adanya inovasi itu membawa hal yang sebetulnya sudah lama menjadi baru atau terbarukan. Ini satu hal yang patut untuk disupport. Kualitas produksi Gulali Books itu udah sangat baik ya. Buku yang dibuat di dalam negeri yang bisa, dan itu memang adalah kualitas ekspor. Dibuat dengan passion dan ketekunan, membuat produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang sangat baik. Faktor ini menjadikan para panelis memberikan pujian terhadap produk yang dipresentasikan para calon juragan. Amazed sekali dengan craftsmanship dari karakternya. The best pao yang pernah saya makan. Ini saya udah cobain kropao ya, kropaunya enak sekali. Terima kasih banyak Pak Rino. Produknya saya tadi malam makan bebek dari situ sama teman-teman. This is very very good. Karena dan soft, apalagi saya mendapatkan yang tidak pedas, yang asap. Saya tadi takutnya looks good tapi akan terlalu biasanya alot lah kira-kira begitu. Karena bebek not easy menurut saya untuk menjadi soft. Tapi ini moist dan soft, nasinya bagus. Ini nasi uduk. Nasi uduk Betawi. Saya mau bilang nasinya nih enak. Betul. Teksturnya, rasanya, aromanya is very good. Terima kasih. Saya suka makan bebek dan ini salah satu bebek yang enak yang pernah saya makan. Jadi ya dari segi rasa dan produk sih menurut saya nggak ada yang perlu direvisi, dan terutama kecocokan nasi uduk dan bebeknya itu sangat baik. Dari locally sourced marinated steak. Saya tadi sempat lihat Mbak Yuria ke depan, terus saya tanya Coach Tom, ini marinated steak ada daging di dalamnya? Ada katanya.
saya langsung mikir ngapain ya jual daging terus pakai saus gitu. Tapi waktu saya makan saya mengerti, enak sekali. Dan saya sangat pemakan daging, saya karnivor. So maksud saya mau kasih tahu Ibu Yuria nih standar paletnya itu sangat bagus atau setidaknya cocok sama saya lah. Karena perkawinan saus dan dagingnya itu menurut saya sih on point sekali, enak. Terima kasih Pak. Kayaknya Ibu Yuria ini punya palet standar yang cukup tinggi karena seluruh produk yang saya coba itu semuanya enak dari saus dan dagingnya juga. Dan setelah tadi selesai presentasi juga Bu Yuria bawakan makanan tambahan lagi dan itu juga enak dan saya sebetulnya udah bilang nggak perlu saya cobain lah pasti enak. Tapi saya cobain ya tentu enak juga. Kalau saya taste tadi saya sempat bilang ke Reno ini meltik kayaknya deh, masa lembut banget dan ternyata bukan gitu kan. Nah itu agak surprise saya, wah Iya. enak nih Coach. Yang Iya. meltik ada, namanya stick up. Itu yang meltik. Itu lebih murah lagi berarti. Iya. Pemirsa, masih ada satu cerita lagi yang belum kita kulik dalam highlight Juragan Zaman Now Season 4 kali ini, yaitu perjalanan para peserta yang dinobatkan sebagai yang terjuragan. Apakah pemirsa masih ingat siapa saja? Tentu kita akan lihat setelah yang satu ini. Tetaplah di highlight Juragan Zaman Now Season 4. Saatnya UMKM naik kelas. 300 juta untuk 20% kita bisa deal. Investasi sebesar 500 juta. Fashion telah menjadi bagian penting dalam kehidupan. Maka tak aneh lagi apabila fashion berkembang dengan sangat cepat. Seperti Urban Icon yang selalu mengikuti perkembangan tren, kamu akan tetap terupdate dengan style zaman now. Kali ini salah satu mentor kesayangan Juragan Zaman Now, Coach Peter Shearer, ikut berbelanja di Urban Icon. Coba kita ikuti yuk. Coach Peter, since you like our brands, Coach Peter tuh sayang banget loh kalau nggak jadi Urban Icon Squad. Urban Icon Squad? Apa Yes, itu? Urban Icon Squad itu jadi loyalty program kita. Oke. Nah, Coach Peter bisa banyak banget dapetin benefit menarik kalau misalkan Coach Peter belanja di kita. Nah, benefitnya apa tuh? Nah, selain benefit, Coach Peter juga nggak bakal ketinggalan info-info yang baru kita rilis. Benefitnya misalkan kalau Coach Peter ulang tahun, kita punya special promotion for you of course. Asik, terus? Dan kita juga ada diskon menarik, jadi Coach Peter bisa jadi the first one to know if we have a discount, any promotion, dan other marketing initiatives lainnya. Mbak Alia, dengerin segitu banyak benefit, saya mau deh gabung Urban Icon Squad. Gimana caranya, Mbak? Wah, it's very easy and simple. Dengan Coach Peter melakukan pembelian aja, nanti Coach Peter sudah automatically terdaftar sebagai member kita. Wah, ternyata mudah sekali. Hanya dengan melakukan transaksi pembelian di Urban Icon offline store maupun melalui www.urbanicon.co.id. Ayo gabung menjadi Urban Icon Squad. Urban Icon, unleash the new you. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh. Ada suka dan duka dan itulah panggung kompetisi. Pada Juragan Zaman Now Season 4 kali ini, tak sedikit para juragan yang akhirnya mendapatkan investasi maupun tambahan modal di luar perkiraan mereka. Bahkan untuk pertama kalinya nih pemirsa dalam Juragan Zaman Now, semua panelis ini tertarik melakukan investasi kepada salah satu peserta. Dan ini ya cuplikannya kita saksikan. Saya akan menawarkan 300 juta untuk 20% kita bisa deal. Wah, terima kasih banyak. Saya juga sama dengan Mas Rino memiliki suatu kepercayaan dan maksudnya suatu optimisme dengan bisnis yang dipegang langsung oleh Bapak.
Jadi izin saya kasih penawaran ya Mas Reno. Saya mau tawar untuk 400 juta 25%. Wow, gimana ini? Butuh Tapi saya juga mau ikut. berdiskusi? Tapi saya juga mau dong kalau Ya gitu. udah Mbak, Karena kita kalau gimana? saya juga mau. Ya udah. Saya sama Mbak Dian masuk sama-sama Gimana kalau untuk gitu? 400 juta ya. 400 juta 25%, Pak. Lebih tinggi daripada Kalau bisa penawaran kita di langsung sini. deal, kita deal ya Mbak Dian ya kesana. Lebih tinggi dari permintaan loh, Pak. Mau didiskusikan dulu? Bapak punya pilihan, ambil Mbak Dian atau dengan Mbak Dita, 25% untuk 400 juta. Tapi Bapak kenal saya juga kan? Maksudnya gimana nih, Pak Rex? Gimana nih maksudnya? Tapi Bapak kenal saya juga kan? dengan semua akses dan lain-lain. Saya mau matching penawarannya Mbak Dian dan Mbak Dita, tapi saya mau bareng Pak Reno. Kita matching penawarannya 400 juta untuk 25%. Nggak usah dijawab, Pak. Nggak usah dijawab. Bapak mau pilih saya Reno atau Dita atau Ada Irwan Busri, Pak. I think, mohon maaf, bisa ditunggu sebentar. Children, come. Saya harus menerai ini karena ini dari tadi belum selesai. Come, guys. Hanya 2 menit saya perlu. 2 menit. baik. Boleh didengarkan karena jadi nanti ada input. Listen, you guys are fighting for the same thing. You guys has a good business. Oke, para panelis masih We all like the berdiskusi ya business. saat ini, Okay, pemirsa. why don't we just settle this around? Gimana mau berdiskusi Begin juga? 500, no negotiation. Pak Dani, I think memang kita tahu ini produk atau bisnis yang sangat viable. Dan mohon maaf sedikit, kadang-kadang entrepreneur juga bisa kekanak-kanakan sedikit. Itulah fun-nya menjadi seorang pengusaha. Jadi saya akan menyampaikan ini atas nama teman-teman. One offer not negotiable, the last offer. Kita bersama sepakat untuk masuk dengan 500 juta. 30% it's a final offer. Jadi gimana, Pak? Nah, baru ada kalkulator. dan dapat 5-5-nya. 30%. Iya, 5-5-nya. Dan double 5-5-nya. Terutama Ya, langsung aja ke depan. Bayar kopinya 5-5-nya. Bukan dapat Let's aja. just come here, let's do this. Come on. Ini yang mulai. Ini yang kedua. Ini partner ketiga. Ini terakhir. Ini ketiga dulu. Gara-gara. Congratulations, well done. Congratulations. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu panelis yang telah percaya memberikan investasi dananya yang begitu besar buat saya. Saya benar-benar amazing lah. Saya nggak bisa berkata apa-apa. Terima kasih banyak. Mas Dani semangat terus untuk mengembangkan Mr. Pia dan kelahiran-kelahiran brand lainnya di kota-kota lainnya. Kami siap support sebagai panelis. Well, saya sebagai salah satu panelis yang tadinya sendiri sekarang harus berbagi-bagi. Kita genjot bisnis ini sama-sama supaya menjadi besar. Tidak hanya Mr. Pia yang mendapatkan tawaran investasi dari panelis, ada beberapa peserta lainnya yang juga melakukan negosiasi yang cukup alot untuk menerima tawaran investasi dari panelis. Setiap peserta yang mendapatkan investasi akan melalui proses due diligence. Kita tertarik untuk investasi sebesar 500 juta. Gimana jadinya, Mas? So, we got deal or no? Deal? Ayo kita salaman terlebih dahulu. Deal ya jadinya ya. Kita open banget sama semua masukannya, very thankful untuk para panelis juga. Dan untuk investasinya memang agak di atas batas kita, tapi setelah dipikir-pikir baik tadi, setelah bincang-bincang dengan Coach Peter juga, value mereka tuh sangat-sangat besar, jadi kita juga akhirnya accept deal mereka. Untuk Juragan Zaman Now, please jangan diberhentikan di season 4, lanjut terus sampai season 90, 100 dan segalanya. Karena thankful banget
udah membantu para UMKM untuk bisa ketemu dengan para expert sehingga kita bisa dapetin masukan-masukan yang bermanfaat sekali. Potential investment sebanyak 500 juta. Masya Allah. Tapi untuk 30% bila bersedia. Oke, kira-kira gimana nih Teh? Mau didiskusikan terlebih dahulu? Silakan, mau didiskusikan terlebih dahulu. Bismillah, para coach Dewa, mentor, di luar dugaan saya sama sekali. Boleh nggak saya terharu? Tadi saya bahkan setelah momen ini saya diskusi sama coach itu, saya bukan kurang pede dengan produk saya, karena lebih ke pengalaman saya yang kurang. Bukan tidak pede sekali lagi, tapi pengalaman saya yang kurang. Tapi sekarang Pak Sebastian mengatakan 500 juta, luar biasa bagi saya, di luar ekspektasi saya yang Masya Allah luar biasa. Jadi tanpa basa-basi insya Allah saya setuju. Nggak nyangka sama sekali, karena yang awal di penawaran saya itu saya hanya meminta pengadaan alat sebesar 42 juta. Tapi Masya Allah amazing sekali Pak Bastian dengan Pak Reno Barak, ternyata mereka berani investment 500 juta kepada Bakso Jan Kicenghat. Dalam Juragan Zaman Now season keempat kali ini, panelis juga memberikan modal tambahan kepada para peserta Juragan Zaman Now dengan nilai total hingga ratusan juta rupiah. Dan inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh kita semua, yaitu perjalanan peserta yang dinobatkan sebagai terjuragan. Dari 36 juragan yang berdiri di panggung kompetisi ini, hanya 12 juragan yang dinobatkan sebagai peserta terjuragan. Kira-kira siapa saja mereka? Mari kita simak cuplikannya. Menyampaikan pada malam ini, episode hari ini, Juragan Zaman Now jatuh pada Haluan Bali, Ibu Efria. Aira Electric Violin. Pak Dhani Waskita. Selamat. Kui Indofish Kit, Mas Bagas. Idris dari Yanggo Bakery. Bang Bebek. Bang Bebek. Sambal Tante Girang. Dewi dari TKK. Lily Books. R3 Nova. Pak pergi jauh sambal baba. Alhamdulillah. Selamat untuk sambal baba. Bostik. Selamat ya. Dan pemirsa, sampai juga kita di penghujung episode Juragan Zaman Now Season 4. Kami mengucapkan selamat kepada UMKM yang berhasil mendapatkan modal tambahan dan juga investasi tambahan dari para panelis Juragan Zaman Now. Tentunya kita berdoa bersama kalau para juragan yang telah mengikuti Juragan Zaman Now Season 4 bisa memajukan usaha mereka menjadi lebih baik lagi. Dan tidak lupa ya, bagi Anda yang memiliki usaha atau justru Anda masih ragu-ragu untuk membuka usaha, semoga acara ini bisa menginspirasi Anda untuk maju dan juga berani melangkah ke depan. Dengan ini berakhirlah perjalanan Juragan Zaman Now Season 4. Saya Jessica Wulandari pamit undur diri, sampai bertemu di Juragan Zaman Now Season selanjutnya. Juragan Zaman Now, saatnya UMKM naik kelas. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.